Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rusula ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita dapat menikmati, sehingga kita dapat menghadiri kesempatan pada malam hari ini yang insya Allah diberkahi olehnya. Salat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan Islam hingga dapat kita nikmati pada hari ini. Sebelumnya selamat malam kepada teman-teman semua dan terima kasih karena telah menyempatkan untuk hadir di seminar pada malam hari ini yang berjudul Eksplorasi Seni Presentasi Melalui Canva yang akan dibawakan oleh Mbak Fani Rizky Nurfadilah. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah, marilah kita sama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Mas Rezal. Kepadanya dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqari'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa
Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masuki acara berikutnya, yaitu acara utama pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Mbak Fani Rizky Nurfadilah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Tes, kedengeran nggak ya suaranya? Dengar, Mbak? Oke, kedengeran ya. Izin share screen dulu ya teman-teman. Mana ya? Sebentar ya. Oke. Kelihatan teman-teman? Terlihat, Mbak, terlihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat belajar bersama di ruang kreatif, aktualisasi diri, eksplorasi seni, presentasi melalui Canva. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, sebelumnya barakallahu fikum ya untuk teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Insya Allah di sini kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan jika di antara teman-teman di sini ada yang lebih jago gitu, yang lebih pro dibandingkan dengan saya. Jadi harapannya kita di sini bisa saling sharing teman-teman. Semisal ada yang perlu ditambahkan dari saya, teman-teman langsung sampaikan aja gitu. Baik, sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama saya Fani Rizky Nurfadilah. Teman-teman bisa panggil saya Fani, saya angkatan 2019 ya di program studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Teman-teman di sini angkatan berapa ya? Mungkin bisa spill di kolom komentar ya teman-teman. 20, Kak. 20. Ada yang mahasiswa baru nggak? Ada yang masih maba barangkali? Ada, Kak. Oke, ada ya, macam-macam ya, dan 2023, 2020 tadi juga ada. Oke, sini kita akan belajar presentasi gitu ya. Gimana sih presentasi yang baik pakai aplikasi Canva. Oke, ini sekaligus contoh ya, ini presentasi yang teman-teman lihat sekarang. Ini juga nanti kita akan praktek bikin presentasi seperti ini, insya Allah. Kita coba next ya. Ini teman-teman bisa fokus ke bawah juga, jadi dia kelihatan seperti jalan. Nah, lingkarannya jalan gitu kan. Nah, itu nanti kita coba bikin seperti itu ya teman-teman. Ini tadi ya udah perkenalan, nama saya Fani, saya kelahiran tahun 2000, domisilinya di Yogyakarta. Oke, next. Ini pokok bahasannya ya. Biasanya kalau kita presentasikan ada pembahasan apa aja sih yang akan kita bahas di dalam presentasi ini. Misalkan ada latar belakang, ada tujuan, rumusan masalah. Terus biasanya kalau deskripsi nanti ya teman-teman juga ada tentang
bab 1, bab 2, bab 3 gitu dan kesimpulan. Nah, itu nanti teman-teman tulis tuh di awal gitu ya. Di awal setelah data diri. Kemudian kita next lagi. Nah, ini contoh bahasan, ini contohnya ya, contoh bahasannya latar belakang. Latar belakangnya, kenapa sih kita perlu belajar presentasi? Menurut teman-teman gimana nih? Kenapa sih kita perlu belajar presentasi? Dari dulu sekolah itu kan kita udah sering presentasi ya. Nah, itu kita belajar nggak sih kita bikin presentasi gimana? Coba teman-teman mungkin bisa sampaikan pendapat teman-teman ya di chat atau mulai open mic silahkan. Kenapa sih kita perlu belajar presentasi? Biar pinter ngomong. Oke, biar pinter ngomong ya. Ada yang lain mungkin? Coba tadi siapa ya mahasiswa baru tadi ya 2023? Muazzam. Coba menurut Muazzam, menurut Mas Muazzam kenapa kita perlu belajar presentasi? Biar lebih percaya diri aja untuk ngomong di depan halayak umum. Oke, untuk ini ada dari Mas Muazzam untuk belajar ini ya, percaya diri gitu ya. Terus ada dari Mas Ahmad melatih gaya bicara. Mas Ilham untuk memvisualisasikan pemikiran kita agar lebih mudah diterima oleh pendengar. Oke, betul semua ya. Karena kita apalagi kita sebagai mahasiswa tentu tidak lepas dari yang namanya presentasi ya teman-teman. Nggak hanya kita, akademisi lainnya, dunia bisnis, dunia kerja, dan instansi apapun pasti nggak jauh-jauh tuh dari yang namanya presentasi. Tapi kebanyakan kita rasanya tuh boring banget ya kalau kita tuh dengerin presentasi, apalagi kalau perkuliahan isinya tuh kebanyakan presentasi gitu kan. Dikit-dikit presentasi, entah mahasiswanya, tiap kelompok satu persatu maju, atau di dosennya yang menjelaskan materinya biasanya dengan cara presentasi. Jadinya, kalau misalnya kita boring gitu ya dengerin presentasi, kan jadinya nggak fokus ya, kita ngantuk, fokusnya kemana-mana, main HP, ngobrol, tidur, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kenapa tuh? Kenapa ya kita tuh ngerasa boring ketika dengerin presentasi? Ada yang mau jawab nggak? Teman-teman boring nggak sih kalau dengerin presentasi gitu? Teman-teman kalian presentasi, kalian dengerin atau ngapain? Coba. Karena kurang menarik, cuma baca kopas dari laporan. Oke, betul ya ini Mbak Operator, Mbak Rifa. Ada lagi nggak yang lain? Benar banget ya tadi kata Rifa. Karena nggak menarik. Nggak seru. Kalau seru jadinya nggak ngantuk, Kak. Oke, kalau seru nggak ngantuk. Berarti kalau kita boring, berarti kan nggak seru ya presentasinya. Dan rata-rata sih kayak gitu ya, kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, kalau di kuliah itu tuh kebanyakan banyak nggak pahamnya daripada pahamnya. Yaitu karena seberilmu dosen kita pun belum tentu kita tuh bisa paham gitu loh dengan apa yang dibicarakan sama dosen. Padahal dosen ilmunya banyak banget ya. Karena suaranya nggak kedengeran. Oke, bisa menyimak sepenuhnya, Mbak, karena menghargai yang sedang presentasi. Oke, Rezal menyimak sepenuhnya. Paham nggak, Zal? Gitu ya, jadi karena presentasinya tuh rata-rata ngebosenin, teman-teman. Oke, kalau Rezal ini emang ini ya, pemerhati presentator ya, jadi dia sering banget dengerin orang presentasi dan suka bertanya. Oke, nah kalau misalkan kita bosen, bikin nggak semangat, ngantuk, rasanya kan pengen, aduh selesai aja deh, kayak gitu kan. Karena kita juga nggak paham, percuma gitu loh, kita dengerin nggak paham gitu. Nah, ini yang akan kita bahas, gimana sih caranya biar presentasi kita itu nggak ngebosenin teman-teman. Justru malah ditunggu-tunggu sama yang lain. Dan ini menurut saya penting banget ya, karena kemampuan presentasi yang baik itu akan mampu membuat acara pertemuan, meeting, seminar, atau perkuliahan itu jadi lebih fun gitu ya, lebih menyenangkan. Nah, kita juga bisa mampu membuat audiens itu menerima informasi yang lebih baik gitu ya, terhibur, bahkan terinspirasi karena materi yang kita berikan gitu.
Kemudian ada 2 seni ya. Di sini gimana sih caranya biar presentasi kita nggak ngebosenin? Nah, di sini aku rangkum jadi 2. Ada 2 seni gimana caranya kita bisa melakukan presentasi yang baik. Yang pertama adalah seni public speaking dan yang kedua adalah seni desain grafis. Nah, kedua seni ini tuh kunci ya teman-teman untuk menghasilkan presentasi yang disukai banyak orang. Bakal beda banget kan ya kalau kita tuh dengerin presentasi yang biasa aja pembawaannya dengan memang yang dia pandai dalam menyampaikan sesuatu. Beda banget teman-teman. Nah, untuk seni yang pertama nih, public speaking ya. Ini udah pada tahu ya, public speaking itu kemampuan dalam berbicara. Nah, gimana sih cara kita itu menyampaikan sesuatu dengan baik, jelas, tidak monoton, dan bisa menarik audiens untuk mendengarkan. Nah, itu contohnya kita bisa gunakan intonasi dan artikulasi yang jelas, santai, sopan, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, sedang-sedang lah. Terus kita juga bisa gunakan bahasa yang memang mudah dipahami sama audiens gitu. Kemudian bisa kalau misalkan teman-teman mampu nih bisa selipkan humor atau selingan biar audiensnya nggak bosen. Sama kuasai materi, bukan hafalan ya teman-teman. Karena jadi kalau misalkan materinya udah siap, ya pasti kan kita itu menguasainya teman-teman. Bukan cara menghafal tiap kata dan kalimat yang akan disampaikan, tapi pahami inti dari tiap poinnya. Selebihnya nanti kita kembangkan sendiri waktu kita ngomong gitu ya teman-teman. Sebenarnya public speaking ini nggak sesimpel ini ya teman-teman. Perlu banyak latihan dan saya pun di sini masih PR banget soal public speaking. Jadi teman-teman bisa belajar di tempat lain yang dengan ahlinya tentunya ya teman-teman. Next, kemudian skill yang kedua, seni desain grafis gitu ya, skill desain grafis. Jadi presentasi yang baik itu presentasi yang mampu mengundang perhatian peserta, audiens. Jadi nggak cuma kemampuan berbicaranya aja. Slides presentasi atau PPT pun jadi kunci utamanya. Nah, di sini kita akan bahas nih gimana caranya kita bisa menghasilkan slide presentasi yang menarik dan mampu mengundang perhatian peserta. Ini aku rangkum jadi 6 poin ya teman-teman. Yang pertama, buat visualisasi desain yang menarik. Nah, pilih tema desain yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Mulai dari jenis huruf atau font, terus ukuran hurufnya, warna background-nya, hingga warna tulisannya. Nah, contoh font yang bisa digunakan itu font Popin. Jadi fontnya apalagi kalau presentasi ilmiah ya teman-teman di kuliah, itu jangan aneh-aneh gitu ya fontnya gitu, ataupun background-nya terus jadi banyak banget elemen yang nggak perlu mungkin dan lain sebagainya gitu. Jadi itu perlu diperhatikan sih teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak terlalu banyak tulisan. Ini banyak banget ya dari sekolah sampai tingkat kuliah semester tua pun presentasi itu masih suka banyak tulisannya gitu ya. Jadi kayak kita bikin makalah nih, yang bikin presentasi itu tinggal ngopi dari makalahnya gitu ya. Misal ya full aja dikopiin ke presentasinya. Sebenarnya presentasi bukan kayak gitu ya, bukan ngopas dari makalah terus dibikin slide PPT seperti ini kayak gitu. Karena apa ya, sesuai dengan namanya sih teman-teman, PowerPoint gitu. Jadi idealnya itu berisi inti atau poin penting yang akan disampaikan aja gitu. Jadi di presentasi ya tulis poin utamanya aja, selebihnya kita sendiri yang menjelaskan. Jadi jangan biarkan nih audiens itu membaca keterangan panjang di materi presentasi kita. Apalagi nih kalau kita malah fokus baca PPT. Kebanyakan kan gitu ya teman-teman. Kita presentasi tuh, kita ngelihat layar terus kita baca full dari atas sampai bawah dan kita nggak nambahin apa-apa gitu ya, jadi full baca gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, jatuhnya kita bukan presentasi namanya ya, tapi bantu bacain ke audiens. Kan audiens bisa baca sendiri ya sebenarnya kalau misalkan cuma kayak gitu doang. Nah itu juga yang bikin nanti audiens tuh berpikir, nanti juga dapat file PPT-nya gitu ya, jadi bikin mereka itu males untuk nyimak materi dengan serius gitu. Contohnya kayak gini nih,
Ini terjadi beneran ya. Ini aku minta salah satu mahasiswa buat kirim PPT-nya gitu. Kira-kira ada 3 tadi yang kirim PPT dan kebanyakan kayak gini semua. Nah, ini sebenarnya salah ya teman-teman. Ini benar-benar nggak menarik buat dibaca tuh bikin males gitu ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya seharusnya dibacakan, dijelaskan gitu. Yang ditulis itu poin-poinnya aja. Contohnya adalah seperti ini. Latar belakang penulisan ini sama ya. Ini ada 3 poin. Ini saya bikin 3 poin. Yang pertama itu menurut siapa, kedua menurut siapa, yang ketiga menurut siapa. Intinya aja gitu. Selebihnya teman-teman jelaskan dengan lisan. Itu ya, itu presentasi yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, beri elemen atau gambar. Jadi jangan lupa nih teman-teman kasih gambar atau ilustrasi atau grafik yang menarik dan sesuai dengan poin yang kita sampaikan. Nah, gambar ini bisa bikin audiens tuh lebih mengingat apa yang kita sampaikan daripada baca sederet tulisan yang panjang banget gitu. Contohnya yang teman-teman lihat sekarang itu ada icon-iconnya, ada gambarnya kayak gitu. Kemudian yang keempat, tambahkan multimedia jika perlu. Ini multimedia itu maksudnya berupa audio atau video jika memang diperlukan ya teman-teman. Karena kadang audiens kita tuh kesulitan gitu loh bayangin apa sih yang disampaikan sama presenternya gitu. Jadi dibutuhkan video atau audio yang mendukung gitu. Kemudian yang selanjutnya, jaga desain agar tetap konsisten. Maksudnya, eh, kan kita tahu ya, ada banyak banget pilihan template presentasi yang sebenarnya teman-teman tinggal pakai. Nah, itu kalau bisa konsisten gitu loh. Jadi jangan menggunakan desain yang berbeda-beda di setiap slide-nya. Jadi kemas materi dalam desain yang memiliki nuansa sama atau serupa. Jadi slide presentasinya terlihat lebih rapi dan profesional gitu ya. Jangan misalkan slide pertama nanti temanya pantai gitu, slide kedua nanti temanya di dalam rumah gitu kan nggak ini ya nggak rapi gitu ya jadinya. Kemudian selanjutnya yang keenam, tambahkan animasi atau transisi. Nah, kita bisa nambahin nih animasi atau transisi ya, ada banyak sekali, ada ragamnya. Terus di PPT, di PowerPoint ada, di Canva ada, dan masih banyak lagi. Dan itu teman-teman bisa tambahkan, diselipkan di eh, perpindahan antara slide yang pertama, slide kedua, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai over ya teman-teman. Kalau bisa sih apa ya yang wangun lah gitu nanti teman-teman bisa merasakan sendiri gitu kalau misalkan teman-teman dalam satu presentasi gitu teman-teman menerapkan 10 transisi yang berbeda-beda itu sebenarnya menyakitkan sih kalau dilihat ya jadi konsisten aja 1 atau 2 kayak gitu habis itu habis ini contoh ya contohnya kayak gini simple sih, sedikit sih. Nanti kalau misalkan panjang, kita lama-lama di prakteknya aja ya teman-teman. Karena ini bikinnya juga cukup lama. Perlu kesabaran. Ini ada bonus, itu penyedia template PPT. Ini nggak tahu ya, aku belum cek. Ini gratis atau enggak. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Tapi yang akan kita pakai di praktek hari ini adalah Canva. Nah, Canva ini ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau misalkan mau dapat template yang bagus-bagus, ya sebenarnya yang pro gitu ya, perlu bayar kayak gitu. Tapi kalaupun enggak pun enggak masalah ya teman-teman. Ini pun bisa bikin sendiri kayak gitu. Ini kita coba bikin sendiri ya. Jadi kalau teman-teman nyari template ini nggak ada sih. Kita buka Canva-nya. Ini teman-teman kalau misalkan mau sekalian praktek, bisa dibuka ya laptopnya. Atau HP juga bisa sih. Tapi kalau misalkan mau lebih fleksibel, pakai laptop. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa ya. Langsung ditanyain aja daripada kelupaan kalau misalkan ditumpuk di akhir dulu. Gitu. Kita coba buka slide presentasinya. Bikin buka Canva-nya ya teman-teman. Nah,
Nah, ini aplikasi Canva. Ini udah pro ya, ini Canva Pro. Di Canva ini teman-teman udah pada tahu lah pasti ya. Bisa bikin apa aja buat desain. Bisa bikin banner, stiker, terus konten-konten Instagram, Reels, video bahkan, atau slide presentasi. Ini teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi tentang Canva, karena memang ada banyak sekali manfaatnya. Dan ini sangat memudahkan kita ya, memudahkan orang-orang awam yang memang belum punya basic desain sebelumnya, kayak gitu. Kalau biasanya kan ada yang pakai Photoshop, Inkscape, terus dan lain-lain. Dan itu kan benar-benar full dari nol gitu ya. Kita tidak dimanjakan dengan berbagai template yang tinggal pakai, tinggal ganti-ganti dikit, terus dimodifikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya Canva banyak memudahkan kita. Salah satunya adalah presentasinya gitu. Nah, kita coba pakai presentasi yang ukurannya 16:9 ya, teman-teman. Nah, tadi waktu ini aku bikin baru tadi ya, baru tadi. Nah, ini aku cuma pilih satu buat ngambil warnanya. Selebihnya bikin sendiri. Ini contohnya ini ya. Tadi aku ambil ini doang. Warnanya sama ya tadi ya, sama yang tadi. Mana sih yang tadi? Nah, ini warnanya hijau sama kuning. Nah, aku cuma ambil warna. Sisanya sendiri, eksplorasi sendiri. Kita hapusin semua. Ini juga kalau aku lebih suka pakai Popin ya. Jadi semuanya aku ganti Popin. Ntar dulu. Jangan dulu. Nah, habis itu kita coba tambahkan shape di elemen. Terus ini ada shape. Kotak ya. Nah, kemudian kita taruh di bawah. Habis itu kita panjangin, kita buat persegi panjang, taruh bawah kayak gini. Oke, habis itu ini kita coba atur. Judulnya kita coba tulis. Apa ya judulnya tadi ya? Ekspor nih, copy aja. Eksplorasi seni, representasi melalui Canva. Ini kita kecilkan. Nah, ini pakai ini ya, insting. Jadi kalau bisa ukuran fontnya tuh benar-benar sesuai. Dia nggak kebesaran, dia nggak kekecilan. Kayak gitu. Ini kita coba tulisnya ruang kreatif. Oke, habis itu kita tambahkan di sini ilustrasi. Oke, teman-teman bisa cari di elemen, di search, terus link work. Nah, di sini ada banyak nih ya. Teman-teman bisa pilih kira-kira yang cocok untuk ditaruh di sini itu mana. Nah, ini seperti sedang presentasi gitu ya. Ada laptop, kemudian tangannya gerak. Nah, ini bisa merepresentasikan judulnya kita nih, teman-teman. Oke, kalau udah dipasin. Nah, habis itu kita coba bikin icon-icon yang di bawah. Jadi, nanti kita coba bikin kayak gini ya, teman-teman. Dia seolah-olah jalan. Di next tuh jalan gitu. Coba ya, kita buka lagi. Ini di home, kemudian next. Nah, jalan ya. Nah, kita coba bikin kayak gitu.
Apanya yang jalan, Mbak? Apanya yang jalan? Ini loh icon-iconnya. Ya share gitu loh. Jadi dia halus Oh banget. iya, iya. Transisinya tuh smooth gitu. Ada Mbak Wardah ya, Insya Allah. Kita coba tambahkan lingkaran. Ini kita kecilkan lingkarannya, teman-teman. Terus warnanya diubah di sini. Warna abu, putih aja, putih. Terus. Oke, kita tambahin ikonnya. Home. Dicari di elemen ya, tulis aja icon home. Kita klik. Nah, kita taruh di tengah-tengah sini. Habis itu kita lingkarannya kita copy, Ctrl D, kita geser, kita kasih nama, ini udah berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kita copy aja, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas ya. Nanti kita ketengahin kalau udah selesai nggak masukin ikonnya. Ini icon home. Habis itu icon apa lagi? Ini bebas ya. Kayak icon people. Sound. Sebenarnya teman-teman kalau mau nge-search bahasa Indonesia bisa. Cuma kalau mau pilihannya lebih banyak, itu nanti pakainya bahasa Inggris. Kita kecilin. Kita taruh sini. Habis itu kita tambahin lagi icon list. Ini contohnya. Ini terserah ya teman-teman, ikonnya mau apa aja. Nanti disesuaikan sama presentasi yang bakalan teman-teman mau bikin. Habis itu icon, oke, question. Klik. Kalau bisa yang bisa diubah warnanya ya teman-teman. Soalnya nanti warnanya kita mau samain semua, jadi warna yang gelap, warna hijau, warna backgroundnya ini. Terus icon apa lagi? Laptop misalnya. Lalu icon mic. Ini apa ya? Terus icon mana tadi? Layer. Ini list. Kemudian icon book. Nah, book. Sama yang terakhir, thanks.
Kayak gini ya, teman-teman. Kalau misalkan kecepatan atau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya langsung, teman-teman. Nah, ini kan warnanya macam-macam tuh. Ada yang warnanya abu, ada yang warnanya hitam. Nah, kita coba kasih warnanya sama kayak background. Kita klik salah satu ikonnya. Di sini ada kotak warnanya, diklik. Kemudian pilih warna hijau. Nah, bagusnya Canva adalah dia otomatis ngambilin color palette-nya sesuatu yang sudah ada di desain kita. Misalkan kita nambahin gambar gitu ya, gambarnya ada warna ini, warna hijau, kuning, itu nanti otomatis ada di sini gitu, ada di Canva palette-nya. Jadi tinggal ngambil. Kalaupun ternyata nggak ada, nanti teman-teman bisa klik plus di sini, lalu di sini ada pick color. Nah, ini teman-teman klik, teman-teman arahkan warnanya. Misalkan mau warna ini, warna kerudungnya ya, diklik. Nah, otomatis icon yang tadi kita pilih itu warnanya berubah jadi warna kerudung, kayak gitu. Kita ganti ya, warna hijau. Kemudian biar nggak satu-satu, di Canva bisa ngubah semuanya. Jadi semua yang warna hitam itu akan berubah jadi warna hijau kalau teman-teman klik yang ini ya, ubah semua. Klik. Nah, otomatis semuanya warna hijau. Kalau misalkan belum, diklik aja. Nah, ini warna hijau. Oke, semuanya udah senada ya, udah warna hijau semua. Next, kita grup, kita jadiin satu. Ini kan lingkaran sama rumah beda ya, dua elemen yang berbeda. Jadi kalau misalkan kalau kita mau pindah itu satu-satu kan susah ya. Nah, jadi kita klik barengan lingkaran, terus sambil menekan tombol shift, teman-teman klik rumahnya. Nah, kalau udah dua kepilih gini, teman-teman langsung grup. Ctrl G. Nanti kalau yang di HP, nanti ada opsi pilih beberapa. Nah, itu diklik aja, dipilih rumah sama lingkarannya, kemudian di grup. Ini juga ya. Di grup, di grup. Oke, udah semua ke grup. Kita pilih semua. Kita taruh di tengah-tengah. Oke. Nah, kayak gini. Kalau udah di tengah-tengah, antara kanan kirinya sama ya, ruang kosongnya. Kemudian kita bikin lingkaran lagi di elemen, pilih yang elips, lingkaran. Warnanya kita samain dengan warna background, hijau ya, hijau tua. Kemudian ukurannya dikecilin. Nah, ditaruh di sini. Kayak gini. Kemudian kita ubah posisi lingkarannya ini ada di bawah icon rumah ya. Caranya, klik lingkarannya, kemudian ada menu position. Lalu ke bawah, backward. Nah, kayak gini. Dia otomatis ada di bawah ya. Kemudian ini icon rumahnya dikeatasin. Pencet shift, rumah, diklik, lalu pencet shift di keyboard. Kita ke atasin gini. Kenapa pencet shift? Biar dia nggak geser-geser. Kalau nggak dipencet shift, ini akan geser-geser. Nah, jadi kita lebih susah nanti ngepasin pasnya tuh di mana. Jadi sambil menekan tombol shift, dia biar geraknya lurus. Oke, kalau udah selesai, ini udah. Habis itu kita coba tambahin elemen tambahan ya. Mungkin warnanya bisa dimudahin dikit dari warna backgroundnya. Ini kita coba bikin lingkaran di sini. Kemudian lingkarannya diubah warnanya jadi lebih muda sedikit. Nah kayak gini. Bisa ya? Oke, ini sudah ada lingkarannya di sini. Ini elemen tambahan. Jadi diusahakan kalau misalkan presentasi ilmiah itu backgroundnya jangan pakai background motif ya. Motif banyak banget terus kita isi tulisan di atasnya itu kurang menarik gitu. Jadi kalau misalkan bisa polos, tambahin elemen-elemen dikit atau hiasan dikit aja itu udah cukup banget. Yang penting kalian bisa naruh elemen gambar
ilustrasi, grafik, sama tulisan itu sesuai gitu proporsinya. Itu insya Allah udah cukup menarik ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Kemudian kita duplikat. Yang di slide 1 ini kita duplikat. Kita tambahin tulisan apa ya? Oh, tentang saya. Biasanya di sini taruh foto ya. Teman-teman bisa kasih foto. Ini pakai shape buat background fotonya. Kemudian dihapus. Duplikatnya klik apa, Kak? Ctrl D. Atau diklik kanan duplikat. Nah, ini udah ada shortcutnya ya. Shortcut Ctrl C itu copy. Kalau paste itu Ctrl V. Kalau duplikat Ctrl D. Nah, ini udah ada. Nanti lama-lama juga hafal teman-teman. Insya Allah kalau udah sering pakai. Kalau masih manual nggak apa-apa, klik kanan, duplikat gitu. Kemudian ini di copy ya teman-teman, tinggal di copy judulnya, taruh di sini, tulis tentang saya. Habis itu tambahin teks, terus diisi namanya, nama, TTL, domisili, pendidikan, hobi, dan lain sebagainya. Terserah teman-teman ya. Ini contoh aja. Kemudian teman-teman bisa tambahin foto di sini. Kalau aku coba pakai ini ya, ilustrasi. Nih, nanti foto teman-teman juga bisa dimasukin, dihapus backgroundnya, biar cuma orangnya aja. Di Canva insya Allah bisa teman-teman. Kalau Canva Pro ya, kalau Canva belum Pro, qadarullah belum bisa. Habis itu ini kita potong, biar seakan-akan dia ada di dalam bingkainya. Gitu. Tapi kepalanya keluar. Kayak gitu, nih bisa kayak ini. Tentang saya. Oke, kita pasin. Dan ininya kita rubah. Di ini ya, di profile. Rumahnya, klik shift, kita turunin kembali ke semula, sampai ada garis bantunya ya, garis putus-putusnya itu menandakan, oh ini udah lurus, gitu. Terus lingkarannya juga kita geser ke kanan, sambil menekan tombol shift, biar dia lurus. Nah, sampai ada garis putus-putusnya pas tengah-tengah. Kalau udah, yang putih ini kita ke atasin. Jangan lupa sambil menekan tombol shift. Nah, otomatis gini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Itu. Kemudian kita beralih yang ketiga, kita copy slide yang kedua. Untuk isinya, ini copy ya teman-teman, biar cepet. Kemudian dihapus. Nah, ini yang selanjutnya pokok bahasan. Aku ngambil icon-icon yang udah ada di sini ya, 5. Nih, Ctrl D. Yang tadi dipilih barengan, terus Ctrl D, lalu dibesarin. Kita pasin tengah-tengah. Kalau udah, oke, selesai. Udah pas belum ya? Nanti tinggal dipasin ya teman-teman di tengah-tengah. Habis itu, oh iya, lingkarannya bisa dipindah-pindah ya. Ini misal di sini, terus yang slide ketiga di tengah, kita besarin. Habis itu naik slide keempat. Oh, yang slide ketiga kita belum pindah ikonnya ya. Kita klik, terus shift, kita taruh ke tempat semula. Kemudian lingkarannya kita geser ke icon ketiga. Lalu icon ketiganya di ke atasin. Itu terus nanti sampai selesai. Kita next ke slide keempat, isinya kenapa sih kita perlu belajar presentasi? Buat nambahin tulisan gampang ya, jadi nggak perlu dikupas satu-satu. Ctrl V. Kenapa sih kita perlu belajar presentasi? Tinggal tambahin
elemen. Misalkan elemen presentation gitu. Nanti teman-teman klik di elemen presentation. Nanti teman-teman bisa pilih presentasi mau pakai elemen yang mana. Ya. Nah, ini contohnya. Kita pakai yang ini. Kenapa sih kita perlu belajar presentasi? Nah, poin-poinnya. Nanti alasan-alasannya, jawabannya teman-teman lisan aja kayak gitu ya. Jadi di PPT-nya nggak terlalu banyak tulisan. Kayak gitu. Kemudian kita 2, 3. Oh, ini keempat ya. Kita pindah ikonnya yang keempat. Oke, kalau udah, next. Slide yang kelima. Sama ya. Sama yang kayak ini nggak usah aja. Terus, so gimana sih presentasinya biar nggak ngebosenin? Bagus. Ini kita geser. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini sering diperbesar, diperkecil, itu biasa ya teman-teman. Jadi memang kalau nggak kayak gini doang gitu, kita edit-edit gitu agak susah. Jadi kalau misalkan kita mau ngedit yang bawah ini, apalagi kecil, kita perbesar aja. Nah kayak gini. Cara perbesarnya, kalau pakai mouse, teman-teman tinggal klik Control, terus di scroll up mouse-nya. Kalau diperkecil, scroll down. Gitu. Kalau nggak pakai mouse, di sini ada nih. Nah, kalau HP gampang ya, tinggal dicubit sama digedein gitu pakai 2 jari itu. Ini contohnya kayak gini, nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Intinya kalau misalkan nih teman-teman punya makalah, terus biasanya makalah itu dipresentasiin ya di kampus sama dosennya. Nah itu teman-teman ringkes dulu makalahnya buat ditaruh di PPT-nya gimana. Jadi teman-teman banyak ngejelasin daripada tulisannya kayak gitu. Kalau bisa diusahain kayak gitu. Habis itu, kalau kita lihat dosen kan juga gitu ya teman-teman. Jadi dosen tuh nggak baca PPT-nya terus gitu. Jadi PPT-nya cuma poin-poin, terus dosennya ngejelasin. Gitu, memang seharusnya seperti itu. Cuma entah kenapa ya, kayaknya dari zaman dahulu sekolah sampai kuliah bahkan itu tuh kalau presentasi full gitu ditulis di sana gitu. Gemes sebenarnya. Cuma kita pun kayak nggak siap sih. Itu tuh kalau mau ngapalin juga berat ya. Apalagi materi-materi perkuliahan tuh nggak gampang. Itu jadi kenapa ditulis semua mungkin karena itu sih biar kita lancar ngomong gitu karena kita baca PPT. Oke, ada pertanyaan dari Mas Lutfi. Kak, biasanya kalau mau cari keyword yang cocok sama template kan agak susah ya. Terus gimana Kak biar nggak bingung cari keyword yang cocok? Cari keyword yang cocok. Contohnya apa nih? Iya sih, memang agak sulit sih. Misalnya nih kita mau cari keyword tentang nature. Nah, nih ada pohon, ada gunung. Kalau misalkan kita mau spesifikin butterfly bisa. Ini contohnya apa nih? Elemen apa ya? Agak bingung ya. Jadi tinggal ditulis aja ngasal gitu, nggak apa-apa. Dia nggak ada salah benernya. Kalau misalkan salah nggak ada pun nanti ada tulisannya. Kalau misalkan nggak ada gitu. Sedetail-detailnya deh ditulis aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak tahu bahasa Inggrisnya, searchingin dulu di Google Translate itu kita cari apa ya ini misalkan kita pengen cari pasir gitu ya, kita pengen bikin PPT ala-ala pantai.
Kita cari pasir. Pasir apa ya? Kita searching dulu tuh apa. Misal udah ketemu, send. Atau misalkan yang berhubungan dengan pasir, beach. Sini. Ini, grafik. Nah, kayak ini kan ada ya. Terus misalkan apa ya, hewan-hewannya ditulis kalian. Atau ocean. Tuh. Kayaknya berkaitan gitu ya. Jadi apa aja lah gitu ditulis yang berkaitan tentang sesuatu yang ingin kita ambil. Canva Pro itu berlangganan atau beli, harganya berapa? Berlangganan tuh beli sih. Harganya berapa? Harganya lumayan sih kalau misalkan teman-teman belinya di Canva gitu, nggak patungan. Nanti teman-teman bisa cari aja ya, searching buat beli Canva. Tapi biasanya di Shopee itu ada, cuma aku kurang tahu ya kayak gimana kalau di Shopee itu. Nanti teman-teman cari aja, beli Canva Pro gitu. Kalau nggak salah sih harganya 100-an sih. Per bulan ada, per tahun ada. Kalau mau lebih murah sih memang patungan, jadi nggak cuma sendiri gitu bareng-bareng. Biasanya sih yang di Canva kayak gitu. Di Canva kenapa murah? Karena dia sistemnya ya patungan gitu. Jadi sekelompok orang beli bareng gitu. Di Shopee rawan ilegal. Oh ya, ini ada yang bilang banyak yang ilegal gitu. Jadi ya selektif aja ya teman-teman pilih beli Canva-nya. Terus hmm, kayak gitu aja sih paling. Terus oh iya, transisinya ya teman-teman. Saya lingkarannya kita copy. Hapus. Oh nggak ada ya. Ini, ini mau dengar soal ya. Dadakan soalnya. Ini kita taruh di bawah. 1, 2, 3, 4. Ini kita pindah ke 5. Udah. Oh, ini ada info nih dari Mas Aska. Ini Mas atau Mbak ya? BTW kalau ada yang punya akun email belajar ID dari pemerintah itu Canva-nya udah yang Pro Education version. Wah, itu bisa tuh teman-teman dipakai ya. Bermanfaat banget nih insya Allah. Karena kalau nggak Canva emang dikit sih, tapi sebenarnya ada yang bagus-bagus kalau Canva-nya nggak Pro. Cuma teman-teman harus scroll jauh banget ke bawah gitu. Habis itu apa lagi ya? Kuasai 2 seni ini. Nah, next kita copy, kita hapus. Nah, ini kita tambahin elemen muslim. Oh, lagi. Ini contoh aja sih sama ini. Ini sama hmm, ukurannya disamain. Habis itu ditambah elemen shape-nya. Ini teman-teman bisa ngerubah ininya ya. Nah, ini kita coba rubah warnanya jadi abu. Ini barangkali teman-teman pengen ini terlalu lingkaran nih gitu. Nanti bisa diganti di sini. Diklik kotaknya ya. Terus ini ada border style. Klik habis itu cornernya nah digeser-geser ini.
Di situ kita panjangin. Nih, kalau udah kita taruh kotak ini di bawah elemen orangnya. Klik kotaknya, position, terus back. Hmm. Oke, kemudian di copy, Ctrl D, geser. Position, taruh di belakang. Habis itu di group. Kalau udah kita tambahin teks. Nah, harusnya seni public speaking. Sama seni, apa tadi, desain. Habis. Ini fontnya diganti di sini. Oh, yes. Sama usahakan tulisannya jangan terlalu deket ya jarak barisnya. Kalau mau atur, teman-teman klik tulisannya. Habis itu di sini ada spacing. Nah, ini bisa teman-teman atur. Oh, ini deket, ini jauh, kayak gitu. Diusahain jangan terlalu dekat. Paling nggak 1,5 lah minim. Tapi jangan terlalu jauh juga ya. Dipasin aja. Sesuai insting. Desain grafis. Nah, ini contohnya. Ini udah digeser belum ya? Oke, belum. Kita nggak usah sampai selesai ya. Nggak usah sampai terakhir maksudnya. Kita geser. Nah, kalau udah, next. Ini kita copy. Ini grup dulu. Ctrl G. Ini juga Ctrl G. Kita copy. Kita kecilkan ukurannya. Misal nih di sini. Ini aja. Ini kita mau fokusin di seni public speaking. Jadi yang ini kita geser dulu di sini. Nah, ini contohnya apa? Tinggal ditulis isinya. Oke, kita kecilin ukurannya biar nggak terlalu besar. Nah, kalau kita next, kita gantian. Yang ini kita taruh di atas yang besar, ini kecil. Ini karena cuma 2 ya, kalau misalkan ada banyak gitu poin-poinnya, nanti lebih bagus gitu transisinya. Jadi yang belum kebuka di sini, yang udah kebuka di sini gitu. Geser-geser sendiri. Nah, contohnya kayak gini. Di situ. Oh ya, coba bikin ini ya, latar belakang. Caranya tadi teman-teman bisa bikin shape sini kayak gini. Kita coba warnanya abu-abu. Ukurannya diperbesar. Habis itu kasih elemen lingkaran. Ini sebenarnya nama foto tokohnya sih. Nanti teman-teman bisa searching nih tokohnya siapa. Terus teman-teman taruh di sini fotonya. Ya coba kita praktekin aja daripada ngawang-ngawang. Albert Einstein coba. Kalau di Canva tuh enaknya dia bisa copy sih. Jadi kita nggak perlu download tuh, kita copy aja bisa. Contohnya. Copy, kita taruh di Canva. Ctrl V. Nah, langsung masuk ya. Habis itu kita taruh di lingkarannya. Kita pilih elemen yang foto.
Ini ada elemen, terus teman-teman scroll ke bawah, di sini ada frame. Nah, teman-teman pilih yang lingkaran. Oke, kalau udah masuk, ini Albert Einstein-nya teman-teman masukin. Oke, otomatis udah lingkaran ya. Terus ukurannya dipasin. Nah, ditaruh di tengah-tengah sini. Oke, udah. Teman-teman tulis tulisannya, ditaruh di sini. Warnanya teman-teman ubah jadi warna hijau, warna background-nya. Kalau kurang jelas di bold. Ini kebanyakan tulisan. Oke, kita kurangi. Oke, contohnya kayak gini. Terus kita tambahin lagi tokoh yang kedua, misal open ink. Kita klik, kita copy image, kemudian buka Canva-nya, Ctrl V, lalu paste. Habis itu ini dihapus Albert Einstein-nya, sekali aja klik. Nah, langsung ditambahin ke sini. Kalau misalkan kurang pas, teman-teman bisa klik 2 kali fotonya. Nah, teman-teman klik 2 kali, nah teman-teman atur nih pasnya gimana gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan mau nambah foto lagi, ini di blok ya, di blok. Kemudian Ctrl D, atau duplikat, geser, dipasin sampai ada garis bantunya tuh ya. Kalau ada warna ungunya, oh ini jaraknya udah sama. Oke, yang ketiga siapa ya tokohnya? Eh, apa ya, siapa ya? Ngeblank, penemu. Ini asal aja ya, penemu lampu. Oke, Thomas Alva Edison. Copy, Ctrl V. Ini seperti biasa, fotonya dihapus sekali aja. Kalau 2 kali nanti frame-nya ikut kehapus. Gitu. Nah, udah contohnya kayak gini. Biar sama ya, ini kepala-kepala ini sama badannya. Kita coba gedein fotonya. Nah, diklik 2 kali. Oke. Jadi, ini kalau misalkan teman-teman mau bikin latar belakang atau mau bikin poin-poin apa ya latar belakang. Rumusan masalah biasanya ada 3 tuh. Atau 4. Nah, teman-teman bisa bikin nih poin-poin kayak gini. Atau bisa mendata. Itu juga bisa. Intinya dikreasikan aja sesuai dengan kreativitasnya teman-teman. Jangan cuma tulisan full kotak, biasanya kan gitu ya. Kita memenangkan backgroundnya kayak gitu. Itu salah sih. Jadi kalau bisa dibikin seperti ini ya teman-teman. Nanti insya Allah di TikTok sekarang juga ada banyak ya konten kreator yang bahas tentang trik-trik dalam buat PPT yang menarik. Nah, itu teman-teman bisa searching di situ. Bagus-bagus insya Allah. Nah, habis itu sekarang kita tambah transisi. Transisi cara nambahinnya nih. Teman-teman, ini biasanya ada ininya sama nggak ada ya. Nih, kalau nggak ada tuh nanti ke bawah kayak gini. Terus, gimana ya munculin lagi? Nah, aku lupa. Notes, bukan. Gimana sih? Kok aku lupa ya? Mana ya? Mana ya? Ih, hilang. Oke, bentar. Oh, ini loh nih. Dan panahnya nih kan, nih. Show page. Nah, diklik. Kalau bikin PPT lebih enak kayak gini sih. Jadi halamannya dari bawah gitu, bukan yang kita scroll ke bawah kayak tadi. Oke, kita arahin anak panahnya kita ke tengah-tengah sini. Nah, ini ada tulisannya Add Transition. Diklik. Ini ada berbagai transisi. Nah, kita pakai yang ini. Match and Move. Durasinya teman-teman bisa pilih. Habis itu
di-apply ke all page. Nah, otomatis semuanya nanti pakai transisi yang sama. Oke, kita coba presentasikan ya. Present. Next. Nah, dia udah jalan. Lingkarannya juga jalan kan? Kayak gitu. Ini jalan. Nah, kalau pakai transisi yang tadi tuh enaknya kayak gitu. Next. Oh, habis ya. Udah, seperti itu teman-teman. Kayak gitu ya. Kayaknya cukup. Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyain teman-teman. Dibalikin dulu ya ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Fani atas penyampaian materinya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang pengen bertanya, silakan langsung saja. Kalau nggak ada, ditutup aja, Mas. Nanti kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau tanya secara pribadi juga boleh ya. Bisa DM IG tadi, _, atau bisa WA. Nanti bisa minta kontaknya ke teman-teman panitia. Oke, Mbak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Fani karena telah bersedia membagikan ilmunya pada kesempatan pada malam hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Rezal. Padanya dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa islam dina wa nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna afhamahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabula hasana idza syi'ta sahla. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Lahakum min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fathi, terima kasih Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Fani.
Sama-sama. Sebentar, Van. Kamu mau keluar nggak? Udah mau keluar belum? Belum. Gimana? Iya, sebenarnya aku tuh sebenarnya bukan mau tanya ya, aku mau mengomentari sebenarnya. Kan tadi kan kamu sempat bilang yang kayak apa namanya insting-insting. Ya itulah ya, kadang-kadang instingnya desainer itu emang kayak dia sudah Allah anugerahi gitu, sehingga instingnya bagus gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang mahal ya. Itu butuh jam Udah terbang aja bagus nih. sebenarnya ya Mbak Ini Wardah. ukurannya segini Nanti ya. lama-lama kalau Mbak Wardah desain gitu namanya menemukan instingnya sendiri. Oh, jelek deh kayak gini. Oh, yang bagus kayak gini. Udah Kayak kayak gitu hewan aja itu instingnya. muncul sendiri kalau misalkan banyak belajar, banyak nyoba gitu sih Mbak Wardah. Bisa Sama kayak ini, Van. nah, Apa namanya kalau ngedit-ngedit kayak gitu tuh kan em, spek laptop kita tuh setidaknya memang bisa membuat kita jadi lebih nyaman untuk ngedit ya. Itu sampai aku tadi nah, ngeliat kayaknya titik-titik semua tuh ya. Sebenarnya ada rekomendasi nggak yang dia mungkin ini malah jadi minta rekomendasi laptop ya? maksudnya titik-titik tab yang aku buka Iya, banyak ya. tabsnya bener, bener banget. Oh, iya. Kalau misalkan mau cari yang bisa banyak, ini aku malah bukanya lebih dari satu Chrome ya. Satu Chrome-nya isinya banyak. Mm-mm. Satu Chrome-nya isinya banyak. Ada beberapa Chrome yang aku buka. Ya memang aku lebih suka kayak gitu kan. Seringnya kayak gitu. Jadi butuh spek laptop yang RAM-nya tuh gede gitu. Mm-mm. Itu sih. Jadi, dan itu udah ditutup ya. Iya Baru ada nggak apa-apa sih. lisensinya, kaget aku. Itu ini Mbak, mungkin beli yang di atas 8 jutaan lah gitu atau yang RAM-nya tuh setidaknya 8. Kalau buat Oh, RAM-nya desain 8 ya, RAM-nya. RAM-nya 8 sih itu aman sih. Jadi ya sama SSD. Pakai SSD tuh cepet itu nanti. Kalau biasanya kan apa ya? Nama satunya SSD itu apa ya? HDD. Habis. Harddisk ya, misalkan harddisk ya. Nah, kalau bisa sih sekalian yang SSD sih, biar satset SSD gitu. itu maksudnya dia harddisknya udah gimana sih? Aku nggak tahu. Dia udah di dalamnya gitu ya? Atau Apa? Udah di dalamnya. eksternal atau internal SSD itu? Itu apa ya memori penyimpanannya? Oh, Aku nggak tahu sih itu yang internal atau eksternal. Intinya itu memori penyimpanan yang kalau SSD itu keuntungannya itu lebih cepat daripada harddisk gitu, daripada HDD. Makanya SSD jauh lebih mahal oh iya daripada internal. HDD kayak gitu. Itu Iya, nanti iya. kayaknya selengkapnya bisa tanya Mas Aldus atau Mas Hanif Hmm. yang soal harddisk sama SSD. Iya ya, kayaknya kemarin laptop aku juga kayak gitu. Jadi harddisknya di dalam laptop aku tuh dikeluarin, terus Ganti diganti SSD. SSD kayaknya gitu, makanya jadi agak cepetan dikit. Oh, Meskipun bisa, kayaknya, iya. Iya, iya bisa gitu kayak ya. gitu. Oke, bentar. Mengingatkan juga buat teman-teman yang lain yang belum ngisi presensi, boleh diisi dulu presensinya ya, biar kita bisa mengevaluasi bareng-bareng kegiatan ini. Terima kasih, Fani, ya udah berbagi, Masya Allah. Fani, keren Tapi banget, emang Masya Allah. semenjak Ini kalau nggak dipaksa Rezal, enggak ini. Aku udah bilang nggak mau. Aku live ya. Oke, Dadah. silakan.